Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana tips rotasi dalam ganda. Sebelum itu lihat video ini dulu. Baik, permainan tunggal dan ganda. Nah, itu berbeda teman-teman. Jadi di dalam tunggal itu kan bermainnya sendiri. Nah, artinya sendiri itu dia bebas untuk melakukan kemana aja bola itu bergerak. Jadi dia bebas, tidak terikat. Jadi bisa footworknya ke lurus, menyilang dan segala macamnya karena sendiri. Nah, berbeda dengan ganda. Nah, di dalam ganda itu kita perlu yang namanya kekompakan. Nah, kekompakan ini caranya adalah salah satunya adalah rotasi. Nah, rotasi ini sangat penting sekali dalam ganda. Nah, jika kita tidak menggunakan rotasi dalam ganda, bisa-bisa terjadi miskomunikasi ataupun bisa jadi juga hal yang fatal, yaitu tabrakan. Nah, ini sering sekali terjadi. Bisa jadi tabrakan yang mengenai teman sendiri ataupun bahkan mengenai raket sesama pemain. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan bagaimana rotasi dalam ganda. Nah, kita mulai saja. Sebelum itu banyak saya melihat para pemula bulu tangkis ganda itu mereka tidak menggunakan ilmu rotasi. Jadi mereka asal main saja, asal pukul saja, tidak melihat bagaimana rotasi yang benar. Nah, jadi mereka itu kadang mainnya ya sembarangan saja, tidak ada yang namanya rotasinya itu. Jadi itu sangat fatal sekali teman-teman. Jadi usahakan kita harus belajar. Jika mau lebih maju lagi, maka kita harus perbanyak ilmu dalam bidang apapun itu. Nah, berhubungan di sini saya akan menjelaskan rotasinya. Baik, yang pertama kita mulai dari servis. Nah, jika servis, otomatis posisinya itu seperti ini. Jadi ini bisa dikatakan 1-2. Nah, jika posisi seperti ini, kemudian servis itu ada dua jenis, ada servis pendek dan flick servis. Nah, kemudian kita mulai dari servis pendek. Nah, ketika teman kita melakukan servis pendek, nah posisi kita ini harus siap juga. Untuk yang di belakang juga harus siap. Kemudian di depan juga harus antisipasi ketika musuh itu mengembalikan bola di depan net. Jadi yang depan ini harus menguasai di area depan ini. Jadi gini, nah kemudian begini. Nah, ini tugas yang di depan. Nah, kemudian tugas yang di belakang, ketika teman kita servis, kita antisipasinya ketika bola itu diserobot atau dorong ke bagian sini. Nah, ini area kita ini. Jadi kalau udah lepas dari si depan ini, jadi ini tugasnya kita. Nah, dasarnya itu seperti itu. Nah, ini tugas kita. Nah, kemudian bagaimana jika yang depan ini melakukan flick service? Flick service itu kan artinya bolanya itu di belakang di sini posisinya. Nah, dia melakukan flick service, bolanya berada di sini. Nah, caranya jika dia melakukan seperti itu, maka posisi yang di depan ini, yang service ini, dia harus mundur. Kenapa harus mundur? Karena posisinya itu posisi diserang. Maksudnya bola naik itu artinya posisinya kita diserang. Nah, caranya jika melakukan flick service maka harus mundur. Yang di depan ini mundur. Jika servisnya di sini, lebih baik mundurnya di kotak ini juga supaya yang belakang ini bisa menyesuaikan. Nah, untuk yang di belakang ini kita harus antisipasi juga. Entah dia itu mundurnya ke sini atau ke sini. Nah, biasanya kalau
servisnya sebelah kanan, maka mundurnya juga sebelah kanan biasanya. Nah kemudian yang di depan ini melakukan mundur. Nah kemudian yang di belakang ini pindah ke sebelah sini. Nah artinya ini akan melakukan defend atau bertahan. Nah posisinya harus defend seperti ini. Ini namanya 2-2. Jadi kita harus bertahan. Nah dari dalam ganda ini kita lebih dianjurkan untuk menyerang, karena pertahanan yang terbaik itu adalah menyerang, bukan bertahan. Karena sekuat-kuatnya kita bertahan, pasti akan jebol. Nah, ketika posisi seperti ini, jika kita ingin melakukan menyerang balik, maka siapa yang diserang, kemudian untuk 1-2 kali tembakan mungkin bisa kita angkat dulu. Kita angkat pojok-pojok supaya apa? Supaya musuhnya bergerak. Nah, dengan musuh bergerak, maka posisinya akan sedikit kewalahan gitu teman-teman. Jadi bisa kita angkat ke pojok-pojok seperti itu. Nah, ketika ada kesempatan untuk menyerang balik, maka jika posisi kita diserang lagi, usahakan kita lakukan defend naro. Nah seperti yang ada di atas video, nanti akan saya simpan di atas video sini. Nah defend naro, kemudian siapa yang naro itu dia yang maju. Nah semisalnya yang diserang yang bagian kanan ini, dia naroknya ke sini. Nah jika dia narok, langsung dia maju ke depan, kemudian berganti lagi ini ke belakang. Nah ini akan kita posisinya menyerang lagi. Nah posisi menyerang itu baik itu smash, drop shot maupun flashing, itu dikatakan menyerang. Nah kadang saya nemukan pemula itu yang belum mengerti dengan rotasi. Mereka itu ya sembarangan aja, posisinya gini, mau raketnya bentrokan juga mereka nggak tahu. Nah dengan adanya latihan rotasi seperti ini, maka posisi kita dengan teman itu akan aman. Nah kita ambil simpelnya aja, posisinya kita itu nggak akan bentrok kalau kita betul-betul melakukan rotasi dengan benar. Nah kemudian untuk rotasinya, rotasi fullnya itu seperti ini. Jika kita bermain depan seperti ini 1-2, nah misalkan kita mau melakukan pergantian nih depan dan belakang. Nah yang depan ini oke saya ganti. Nah yang putih ini pemain depan misalkan. Nah kemudian jika melakukan rotasi, misalkan yang si belakang ini nyerang terus nih, nah akhirnya kan capek juga, nyerang terus capek, kemudian lakukan rotasi. Nah si yang ini, yang di depan ini agak dibuka sedikit, seperti ini, memberikan celah untuk yang belakang ini maju. Nah ketika melakukan smash, misalkan nih dia udah nyemes berkali-kali di belakang sini nggak tembus-tembus, dan akhirnya dia capek kan. Nah kemudian pada saat bola itu nanggung, dia smash nanggung di tengah, kemudian ke depan, kemudian berganti lagi dia netting, misalkan dia melakukan netting, kemudian yang ini, nah yang depan tadi tuh mundur, dia lagi gantian. Nah seperti ini. Nah jadi perputarannya tuh seperti ini teman-teman. Nah rotasinya seperti ini. Nah mutar dari kiri ke kanan. Nah seperti itu. Begitu juga sebaliknya, jika bolanya rotasinya kanan ke kiri, sama posisinya gini. Nah banyak juga saya menemui ya bisa dikatakan orang tua kalau main itu dia lebih suka mainnya posisi kayak gini. Mau itu menyerang ataupun bertahan, dia lebih suka kayak gini. Nah posisi kayak gini ini kalau menyerang dan bertahan itu kalau posisi nyerang sulit teman-teman. Jadi posisi kayak gini nih bisa ragu kita seandainya bola di tengah, nah posisinya sama-sama, apalagi posisi partner kita itu tangan kiri dan tangan kanan pegangannya, jadi itu agak sulit teman-teman. Jadi bisa jadi miskomunikasi. Alangkah baiknya kita usahakan, kita belajar untuk rotasi. Nah siapa yang lebih unggul di depan, yang lebih bagus di depan, maka dialah yang lebih banyak di depan.
Namun tidak menuntut kemungkinan juga, karena kan yang di belakang ini kalau misalkan dituntut selalu menyerang kan otomatis dia juga lelah, dia juga capek. Nah makanya kita lakukan rotasinya seperti ini. Nah begitu juga sebaliknya, jika sebelah kanan ke kiri maka maju, nanggung, maju. Nah perputarannya seperti itu. Jadi posisinya ini setengah dari sini nih dia yang menguasai yang belakang, kemudian yang depan juga, yang depan ini yang bertanggung jawab. Nah sekali lagi, pertahanan yang terbaik itu adalah menyerang di dalam ganda, kecuali tunggal. Kalau tunggal itu berbeda lagi caranya. Nah, mungkin nanti akan saya buatkan cara rotasi, cara pukulan atau main dalam ganda, dalam tunggal. Oke, mungkin sekian dulu tutorial dari saya, tips bermain ganda. Mungkin jika ada masukan dari teman-teman silakan isi di kolom komentar, dan juga dari teman-teman yang ingin minta dibuatkan tutorial apa nanti juga komen di kolom komentar. Dan jika senang dengan video saya silakan di like, komen, dan subscribe. Juga sebarkan ke grup-grup badminton lainnya. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.